Sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan dalam pernyataan yang sangat populer, wallahi demi Allah, lau ma anzala, sekiranya Allah tidak menurunkan surat-surat yang lain, ya, kecuali hanya satu surat ini saja, wal asri, la kafa, sungguh telah cukup, la kafa, lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi ila hadhihi surah la kafat hum. Ini pernyataan Imam Syafi'i rahimahullah yang dinukil dari kitab Zadul Ma'ad Imam Ibnu Qayyim al-Zawjiyah dalam Zadul Ma'adnya. Sekiranya Allah tidak menurunkan surat-surat yang lain kecuali surat Wal Asri saja, la kafat hum, cukup sudah bagi manusia ini untuk berpegang teguh dan selamat. Wala kafallahu lahum, dan cukup bagi Allah untuk menjadikan hujjah, memasukkan hambanya ke dalam surganya atau menghukum hambanya ke dalam nerakanya dengan pasal surat Al-Asr tok, nggak pakai pasal-pasal yang lain. Pasal pertama, wajib iman kepada Allah dan iman kepada yang wajib diimani, rukun iman. Lulus apa enggak? Lulus, oke. Wajib membuktikan imannya dengan amal soleh, melaksanakan perintah-perintahku, menjauhi larangan-laranganku. Lulus apa enggak? Lulus, alhamdulillah. Pasal kedua kan? Pasal ketiga, wajib dakwah. Nggak bisa dakwah Pak Ustadz. Dakwah itu Pak nggak mesti ceramah. Dakwah itu ngajak ke jalan Allah. Metodenya, caranya macam-macam. Ada orang cuma dakwah nulis kalimat dakwah di mobil, di kaca mobil bagian belakangnya. Sholatlah sebelum Anda disolatkan. Begitu berhenti di lampu merah, ada orang yang selama ini belum sholat, mikir, sholatlah Anda sebelum Anda disolatkan. Oh, porek, karepe apa tulisan ngarepe? Ya sebelum mati Pak De. Ngono ya. Wah ngeri juga, mati disolatkan, ora sholat terus disolatkan enggak mau. Ya sapa sing gelem nyolatne ora tau sholat. Wah, mikir, akhirnya sholat ya. Gara-gara tulisan tadi. Ada lagi yang tulisan di belakang mobil. Walad darul akhiratu darul hayawan. Sungguh kehidupan yang hakiki itu hanya di akhirat. Kehidupan dunia itu kehidupan fana, sementara. Suksesnya semu, kayanya semu, berhasilnya semu, jayanya semu. Sukses yang sejati ya akhirat, jaya yang hakiki ya akhirat, karena abadi. Miskin di dunia ini miskin yang semu sebentar, sakit di dunia ini sakit sebentar. Maka para ulama memberikan satu statement ya, bahwa la hajatuna anil ilmi aw anid din ahwaj min hajatina anit ta'am wasyarab.
hajat dan kebutuhan kita terhadap ilmu din, terhadap agama ini, itu lebih darurat, lebih penting, lebih berhajat ketimbang hajat kita terhadap makanan dan minuman. Aslinya begitu. Kenapa, Pak? Kenapa kok makanan minuman itu asli nggak penting? Ya matilah Pak, nggak makan nggak minum. Iya, setelah mati selesai. Orang nggak makan nggak minum kekurangan gizi sakit. Orang itu sakit pol-polnya 60 tahun. Ada yang sakit 60 tahun? Nggak ada. Pol-polnya orang sakit di dunia itu 60 tahun, Pak. Karena usianya 60 tahun. Begitu lahir sakit, nggak pernah sembuh. Sampai 60 tahun mati, selesai. Penderitaan dunia cuma 60 tahun. Habis itu mati, selesai. Karena dia nggak punya dosa, masuk surga. Lah lahir sakit. Jadi penderitaan dunia itu penderitaan yang paling berapa? Ya, penderitaan fisik kita ini penderitaan sementara. Tapi karena tidak berbekal din, tidak berbekal agama, tidak berbekal akidah dan keimanan yang benar, dia berjaya di dunia 60 tahun. Habis itu menderita selama-lamanya tanpa ada berhentinya. Nah, nggak imbang, nggak berimbang sama sekali. Satu hari di akhirat bandingannya 1000 tahun di dunia. Ya ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Allahu yudabbirul ardu Allahu yudabbirul ardu minas sama'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi. Surat Sajdah ayat 5. Allah mengatur segala persoalannya itu dari langit. Persoalan alam semesta ini diatur oleh Allah dari langit. Kemudian laporannya itu naik dari bumi ke langit ke sisi Allah dalam satu hari. Yang menurut hitungan kalian itu 1000 tahun. Ya'ruj itu naik. Jadi ada sip-sipan, Pak. Malaikat itu melaporkan segala peristiwa di bumi. Dalam sehari itu ada 2 sip. Sip subuh dan sip sore asar. Itu membawa daftar checklist dan daftar peristiwa-peristiwa setiap hamba, setiap manusia. Ya. Setiap detik dilaporkan kau. Setiap hamba. Satu hamba yang laporkan itu satu malaikat khusus melaporkan. Engkau datang pagi tadi subuh, sedang apa hambaku si fulan ini? Sedang sholat subuh ya Allah. Aku datang, aku menjadi saksi mereka dia, manusia yang aku jaga ini, yang mana aku diperintahkan oleh Engkau ya Allah, ya, mengambil laporan hariannya dari penulis-penulis yang Kau tugaskan, Raqib Atid. Itu dia sedang sholat subuh. Lalu aku mengikuti mereka, mendampingi mereka dengan malaikat petugas lain, mendampingi dia, bukan mereka, orang ini. Sampai asar. Asar tadi kamu tinggalkan sedang apa dia? Aku tinggalkan hambamu ini si fulan sedang sholat asar atau setelah sholat asar.
Aku menjadi saksi, ya Allah, dia menjaga sholat asar. Coba sekalian, jadi penderitaan dunia ini penderitaan yang kecil. Maka Allah berfirman, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ أَدْنَى ad-dunya sumiyat dunya bid-dunya li adnahu. Dan sungguh kami akan timpakan azab kelas dunia, kelas rendah, kelas teri. Wala nudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar. Tidak sekaligus kami akan azab dengan azab jahanam yang besar. Tapi kami berikan peringatan-peringatan azab-azab kecil. Peringatan-peringatan musibah-musibah dunia la'allahum yarji'un, agar mereka itu tersadar dan kembali ke jalanku. Tapi orang sadar-sadar sampai mati. Itulah orang yang ingkar. Kalau kita insya Allah begitu kena musibah sedikit langsung banyak istighfar, langsung kembali ke jalan yang benar. Surat Sajadah ayat yang ke-30 berapa ini? 5 atau 6. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Dan kami akan timpakan musibah-musibah kecil, musibah bersifat sementara, musibah bersifat semu, musibah dunia namanya. Tidak ada manusia yang tidak kami peringatkan dulu di dunia ini, lalu mereka langsung kami azab dengan neraka. Tidak ada. Tidak ada, kata Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau ada musibah itu peringatan Allah. Agar apa? La'allahum yarji'un. Maka orang beriman kalau ada musibah mesti ucapan pertama kalinya istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah. Yuk tobat. Begitu. Jamaah rahimakumullah. Jadi itu tadi perkataan Imam Al-Auza'i. La hajatuna anid-din atau anil ilmi ahwaj, lebih atau sangat butuh kita ini dalam hidup ini terhadap ilmu, terhadap din. Ilmu din ini butuhnya lebih mendesak min hajatina anit to'am wasyarab, dari butuhnya kita dari makan dan minum. هبتك الريح قوية جبتك النار كالنار مضية